Dan gereja mengajak kita merenungkan dengan satu tema, panggilan Kristen bagi dunia. Mari kita terlebih dahulu memperhatikan dua ayat terakhir dari surat Yakobus ini, saudara. Yakobus pasal yang kelima ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara memperhatikan surat Yakobus, misalnya di bagian pembukanya saudara, lalu kemudian kita mencoba melihat strukturnya, saudara, kita bisa menduga atau melihat, memperhatikan di sana sedikitnya ada 3 isu yang diadres oleh Yakobus penulis surat ini kepada para jemaatnya. Yang pertama saudara, kalau kita melihat, dia berkali-kali menyebut tentang penderitaan, tentang pencobaan. Saudara, ada konteks tentang pergumulan yang berat ada dialami oleh jemaat Tuhan. Yang kedua, kalau kita memperhatikan, dia juga mengadres masalah konflik yang mengancam kesatuan jemaat. Rupanya saudaraku, ada kelompok si kaya, kelompok si miskin yang berkonflik. Mereka saling menyindir, mereka ada masalah di dalam relasi, saudara. Kita bisa memperhatikannya di dalam surat ini juga. Dan yang ketiga adalah masalah hikmat, saudara. Rupanya ada orang yang menganggap diri benar, meremehkan orang lain, bahkan cenderung menghakimi orang lain. Penulis surat ini mengatakan kita harus memperhatikan hikmat yang benar, yaitu hikmat yang dari atas. Bukan kebenaran diri, tetapi hikmat yang dari atas, yang boleh menolong kita dengan rendah hati memohonkannya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan 3 isu ini, jelas saudaraku kita diajak untuk melihat tentang hidup Kristen di tengah-tengah dunia ini. Hidup Kristen saudaraku selalu akan berhadapan dengan yang namanya tantangan-tantangan kehidupan. Kita akan bertemu dengan yang namanya hambatan-hambatan ketika kita ada di tengah dunia ini. Saudara, itu hidup Kristen. Saudara, kita mendapatkan tantangan bukan hanya sekedar dari dunia, bahkan juga dari sesama orang percaya. Maupun saudaraku dari dalam diri kita sendiri. Keakuan kita, kedagingan kita, keegoisan kita. Itu sebabnya saudara, kita selalu perlu untuk mawas diri. Kekristenan jelas bukan hanya soal kita percaya Tuhan lalu kita masuk surga. Saudara, ini bukan hanya berbicara soal yang penting dia percaya Yesus atau tidak. Dan kalau dia percaya dia akan masuk surga. No, bukan sekedar itu. Kekristenan juga bukan hanya sekedar bicara soal kalau hari Minggu kita ke gereja beribadah, mengambil bagian dalam pelayanan, and that's it. No, saudara. Kekristenan bahkan juga bukan bicara soal sekedar aktivitas rohani. Bagaimana kita fasih membicarakan tentang Injil. Kekristenan lebih dari itu. Surah Alkitab mencatat tentang natur orang Kristen yang adalah garam, yang adalah terang dunia. Hidup Kristen adalah hidup yang mestinya memancarkan itu, saudaraku, sebagai natur kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih compact, saudara, kita mengingat tentang doa Tuhan Yesus malam sebelum ia ditangkap dan kemudian disalibkan. Di Yohanes pasal yang ke-17 itu Tuhan Yesus berdoa bagi para muridnya. Di dalam doanya itu dia berkata, saudaraku, bahwa para muridnya itu adalah orang-orang yang ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. In the world, but not of the world. So Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya berkata, Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, maksudnya para muridnya, dari dunia ini. Mereka ada di dalam dunia ini. So Tuhan Yesus tahu kualitas para muridnya. Dia sendiri mengatakan engkau semua akan tergoncang imanmu karena aku. Dia tahu saudaraku bahwa para murid akan bertemu dengan tantangan kehidupan Kristen itu. Yet dia berkata kepada Bapaknya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Mereka ada di dalam dunia ini.
Tetapi walaupun demikian mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini, mereka juga bukan dari dunia ini. Artinya, setiap muridnya, orang percaya itu bukan milik dunia. Dunia tidak membatasi orang Kristen. Orang Kristen hidup di tengah dunia dengan berbeda karena mereka bukan dari dunia ini. Saudara, karena kita ada di dalam dunia, kita juga mengalami apa yang dialami orang-orang lain di dalam dunia. Kita juga mengalami yang namanya pergumulan, kita juga mengalami yang namanya penderitaan, kita juga mengalami yang namanya kebanjiran, saudara. Tetapi kita bukan dari dunia ini. Kita melihat pergumulan dengan berbeda. Kita tidak dibatasi dengan hal-hal dunia ini. Kita melihat melampaui dunia. Kita melihat kepada pengharapan yang hidup, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa itu. Itulah hidup Kristen. Dan bukan hanya itu, saudara. Yesus bahkan kemudian menambahkan, sama seperti engkau Bapa mengutus aku ke dalam dunia, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, kita bukan dari dunia, walaupun kita ada di dalam dunia. Bahkan kita diutus ke dalam dunia. Itu artinya keberadaan kita hari ini, dalam hidup kita di dalam dunia ini, saudaraku, ada tujuannya, ada maksud Tuhan di dalamnya, ada rencana Tuhan. Kita bukan kebetulan ada di sini. Kita bukan kebetulan hidup pada saat ini. Ada tujuan Tuhan. Dia mengatakan, I send them into the world. Aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ada yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya kerjakan. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, saudara, dia berkata kepada para muridnya. Sering saya membayangkan, saudara, ya, waktu Yesus naik ke surga itu, kenapa kok para murid itu nggak diajak sama-sama gitu loh? Saudara, sampai para murid itu kemudian waktu Yesus naik ke surga itu mereka menatap ke langit. Mungkin kalau dalam hatinya berkata, kok ditinggal? Why do you leave us alone? Mengapa engkau membiarkan kami? Sesuai doanya, saudara, dia berkata, Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. No. Mereka tetap di dalam dunia. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, I send you into the world to be my witness. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah, saudaraku, yang disebut dengan panggilan hidup Kristen di tengah dunia ini. Saudara dan saya ada di dalam dunia, tetapi kita berbeda dengan dunia. Dan itu yang Tuhan ingin kita saksikan. Sebuah gaya hidup yang berbeda. Dunia ini perlu melihat adanya perbedaan itu. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Orang-orang yang terpanggil di dalam anugerah Tuhan. Saudara, kita adalah saksi Kristus itu. Nah, saudara, menarik sekali. Di dalam panggilan kita itu, mungkin kita sudah banyak bicara soal kita ada dalam dunia, kita diutus ke dalam dunia, kita harus berbeda. Masalahnya, saudara, hidup Kristen itu kemudian tidak sesederhana itu, bukan? Waktu kita diminta untuk bersaksi di tengah dunia ini, kita tetap menghadapi tantangan itu. Bahkan di dalam 2 ayat terakhir dari surat Yakobus ini, kita diberikan gambaran tentang potensi untuk kita itu menyimpang dari kebenaran. Saudara, tentu ini menekankan tentang kompleksitas atau tidak mudahnya hidup di tengah tantangan dunia ini. Dalam perjuangan kita itu ada kemungkinan kita menyimpang dari kebenaran. Saudara, betapa tidak kalau kita memperhatikan Alkitab, saudara. Alkitab memang menggambarkan tantangan hidup Kristen itu. Misalnya yang pertama, saudaraku, Alkitab sering menggambarkan hidup Kristen itu sebagai hidup dengan 2 kewarganegaraan, saudara. Saudara dan saya, kita adalah warga negara dunia ini. Misalnya kita adalah warga negara Indonesia. Kita adalah warga negara dunia ini. Tetapi Alkitab sekaligus menggambarkan kita bukan hanya warga negara dunia ini, tapi kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita hidup di bawah nilai-nilai, prinsip-prinsip, aturan main kerajaan surga. Saudara, kita bukan sekedar warga negara dunia ini yang harus mentaati aturan-aturan yang ada di mana kita hidup.
Tetapi kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita bukan dari dunia. Walaupun ada di dalam dunia. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Saudara, ini bukan berbicara soal hari Minggu kita memang warga negara kerajaan surga. Kita duduk di sini, kita mengikuti aturan main surgawi. Pikiran kita diarahkan ke sana. Senin sampai Sabtu kita mengikuti dunia ini. Tentu bukan itu maksudnya. Tetapi di dalam setiap hari kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam dunia ini, kita harus sadar seperti yang Paulus katakan. Paulus menyapa orang Efesus misalnya. Di dalam pembuka suratnya Paulus mengatakan, engkau adalah orang-orang kudus di Efesus. Tetapi sekaligus adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dua ini menjadi satu, saudara. Kita bukan hanya in Efeso, di Efesus. Tapi kita juga in Kristo, di dalam Kristus. Dua kewarganegaraan itu menyatu di dalam diri orang percaya. Tentu hidup seperti ini tidak mudah. Kita berhadapan dengan dunia, dengan berbagai aturan mainnya. Tapi kita tahu kita juga adalah warga negara kerajaan surga. Nah, bukan hanya di dalam kebingungan dua hal ini. Tapi Alkitab kemudian juga sering menggambarkan bahwa hidup kita itu adalah hidup yang melawan arus dunia ini. Waktu sekolah minggu kita mungkin pernah belajar lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori diberkati. Saudara, guru sekolah minggu kita memberitahu kita dari sejak kecil, jangan lupa pilih yang sempit. Amin. Saudara, kita diberitahu jangan pilih yang lebar walaupun enak jalannya. Pilih yang sempit. Walaupun badanmu agak lebar, pilih yang sempit. Yang sempit mungkin tidak nyaman, tidak enak. Tetapi itu jalan yang harus engkau pilih. Terus sering kita membayangkan di dalam dunia ini memang ada dua jalan seperti itu. Ada yang lebar, ada yang sempit. Dan kita tahu mana yang harus dipilih. Very simple, yang sempit. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab, seringkali jalan yang lebar dan sempit itu adalah satu jalan dengan dua arah yang berbeda. Alkitab mengatakan tentang jalan lebar adalah jalan menuju kebinasan. Sementara jalan yang sempit adalah jalan yang menuju kepada kekekalan. Saudara, dua jalan itu ada dalam jalan yang sama dengan arus yang berbeda. Itulah hidup Kristen. Kita menentang arus dunia ini yang dengan deras menghalangi kita, menghambat kita, terus membawa kita untuk mengikutinya. Tidak cukup, saudara. Kalau saya memperhatikan Alkitab, Alkitab bahkan mengatakan bahwa lawan kita bukan hanya yang darah dan daging, tetapi juga penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat itu. Di dalam surat Petrus dikatakan tentang lawanmu si iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkammu. Saudara, itulah hidup Kristen. Hidup dengan berbagai tantangan ini. Kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi. Untuk menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Tetapi ada tantangannya. Ada hambatannya. Tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus bahkan mengatakan, aku mengutus engkau itu seperti seekor anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, itu gambaran hidup Kristen di dalam Alkitab. Hidup Kristen bukan gampang, enak. Hidup Kristen itu penuh dengan pergumulan yang seperti itu. Seperti seekor anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Saudara, ini bukan sekedar berbicara soal lokasi di mana orang Kristen itu dianiaya misalnya, ditekan misalnya. Kadang saudara, ini juga berbicara tentang lokasi yang nyaman, yang kelihatan enak, yang kelihatan tenang. Bahkan lokasi yang paling nyaman, saudaraku, seringkali adalah lokasi yang paling berbahaya untuk menyesatkan seorang yang percaya karena merasa sudah aman. Apa sih saudara menyimpang dari kebenaran itu? Saudara, menyimpang dari kebenaran itu tentu saja pertama berbicara soal doktrin pengajaran. Kita gampang menyimpang dari kebenaran.
Kita mendengar banyak ajaran kebenaran, apalagi hari ini di tengah-tengah teknologi informasi yang begitu luar biasa, kita mendengar ada banyak pengajaran yang menarik, yang sepertinya menjawab kebutuhan sesaat kita. Kita tertarik, kita merasa sama kok. Dia juga haleluya, puji Tuhan. Semua juga sama dengan bungkus yang mirip. Saudara, ingatlah, menyimpang dari kebenaran itu bukan dalam satu hari kita berubah 180 derajat. Seringkali menyimpang dari kebenaran itu kehidupan yang terus-menerus dibawa untuk pelan-pelan saudaraku menyimpang, dan akhirnya kita sudah jauh dari kebenaran itu. Saudara dan saya punya potensi menyimpang dari kebenaran. Dan bukan hanya sekedar doktrin pengajaran, tetapi juga berbicara tentang gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Kristen. Saudara, kita dipengaruhi oleh dunia ini. Bahkan dalam gaya hidupnya. Kita khawatir saudaraku, gereja hari ini justru semakin berubah mirip dengan dunia. Ketika gereja orang Kristen saudaraku terus-menerus mengadopsi gaya hidup dunia dan mengaborsi gaya hidup Alkitab. Saudara, kita dibawa untuk menyimpang dari kebenaran. Saudara, dalam potensi yang seperti itu, saudara dan saya dipanggil untuk berjaga-jaga, berwaspada, berhati-hati. Nah, saudara, dalam 2 ayat terakhir di surat Yakobus ini, kita bukan hanya diajak untuk berwaspada terhadap diri kita. Yang penting saya tidak menyimpang. Saya mau berjaga-jaga. Saya harus berhati-hati. Tetapi kita juga diajak untuk melihat realita bahwa kita punya saudara-saudara seiman yang punya potensi yang sama. Mereka juga bisa menyimpang dari kebenaran. Mereka juga menghadapi seperti yang kita hadapi. Kita semua ini vulnerable. Kita semua ini rapuh. Kita semua ini murid-murid saudaraku yang butuh untuk terus diingatkan, untuk terus berjaga-jaga. Dan kita ada dalam komunitas yang seperti itu. Setelah itu sebabnya kita diajak untuk melihat tugas kita untuk saling memperhatikan itu. Kita perlu hidup saling menjaga. Bahkan ketika kita tahu ada saudara kita yang mulai menyimpang dari kebenaran, kita diajak untuk belajar menolong, menuntunnya untuk berbalik dari jalannya yang sesat. Tentu saja perlu diawali dengan diri kita yang berjaga-jaga, bukan? Bagaimana kita yang tidak berjaga-jaga bisa menolong orang lain. Tapi setelah kita berjaga-jaga terhadap diri kita, kita juga perlu peka memperhatikan saudara seiman kita. Masalahnya saudara, kita hidup di sebuah zaman dengan egoisme yang tinggi. Kita diajarin saudaraku jangan kepo. Jangan ikut campur urusan orang. Urus diri sendiri. Kita diberitahu saudaraku jangan cari perkara. Sampai ada lagunya, cari perkara. Kita diajak untuk sudahlah, mind your own business. Why you have to mind about others? Saudaraku, tapi 2 ayat terakhir dalam surat Yakobus dengan jelas mengajak kita untuk melihat ada kerinduan Tuhan supaya kita itu juga peka terhadap apa yang menjadi kondisi saudara-saudara kita. Karena ada potensi yang sama untuk menyimpang dari kebenaran. Engkau harus menuntun orang itu berbalik kepada kebenaran. Jangan sampai dia sesat. Saudara, kemudian Yakobus memberikan 2 alasan. Mengapa ini bukan hidup yang bisa dipilih, saudara. Mungkin kita mengatakan saya orangnya introvert. Saya orangnya gak bisa ngeliatin orang lain. Menegur orang, mengingatkan orang. Saya introvert. Saudara, ini bukan gaya hidup alternatif, boleh dipilih, boleh enggak. Sesuai dengan kepribadian misalnya. Ini adalah panggilan hidup kita. Kita diajak untuk peka. Bahwa dalam komunitas ini kita bisa menyimpang dari kebenaran dan kita perlu saling menolong. Orang itu supaya boleh berbalik dari kesesatan. Supaya ia boleh kembali kepada kebenaran.
Saudara, ada dua yang menjadi penekanan Yakobus dalam bagian ini yang kita perlu perhatikan, saudara. Yang pertama, karena penyimpangan dari kebenaran itu adalah berbicara soal keselamatan jiwa manusia. Kalau engkau menolong seseorang berbalik kepada kebenaran, engkau telah menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, kata firman Tuhan. Ketika seorang itu menyimpang dari kebenaran, itu bukan hanya berbicara soal dia memilih jalan yang lain, itu cuma jalan alternatif. Toh nanti ujungnya sama. Seperti melihat peta di Google Map misalnya, memang ada alternatif, bisa jalan sini, bisa jalan situ, tapi kan ujungnya sama. Gak usah kepo lah. Gak usah terlalu peduli sama orang. Saudara, ini bukan hanya berbicara soal beda jalan nanti ujungnya sama. Seorang yang menyimpang dari kebenaran itu berbicara soal keselamatan jiwanya. Saudara, di dalam dunia ini kalau ada satu saja jalan, yang dengan jalan itu orang itu bisa dibawa kepada Bapa di surga, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Sekali lagi saudara, kalau di dalam dunia ini ada satu saja cara, yang dengan cara itu seseorang bisa dibawa kepada hidup yang kekal bersama Bapa di surga, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. What for? Toh ada yang bisa. Mungkin memang tidak banyak, tapi ada yang bisa. Tidak saudara. Di dalam dunia ini tidak ada cara yang lain. Di dalam dunia ini tidak ada jalan yang lain. Satu-satunya adalah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya dia mati di kayu salib. Supaya saudara dan saya, orang-orang berdosa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita bersyukur kita boleh diberi anugerah Tuhan memahami kebenaran itu. Kita bersyukur kepada Tuhan kita diberikan anugerah untuk boleh berpegang pada kebenaran itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi saudaraku, kebenaran yang kita pegang itu juga seharusnya mendorong kita untuk peduli kepada orang lain. Karena kalau mereka tidak percaya kepada, berpegang pada kebenaran yang sama, mereka akan binasa. Saudara, kita punya kepedulian yang seperti itu. Seperti seorang yang tahu ada satu macam obat. Obat ini adalah satu-satunya obat yang bisa menolong orang yang kita kasihi. Saudara, kita akan berusaha supaya orang yang kita kasih itu kenal obat ini dan mau memakainya. Kita akan memberitahu kepada dia, merayu dia, bahkan kadang-kadang kita juga akan mendorong dia pakai obat ini. Kita tidak akan melakukan biasa-biasa saja. Hanya ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, kita tidak sungguh-sungguh sayang dia. Dia mau mati, mau hidup, terserah. Tentu saja kita nggak akan paksa-paksa dia. Yang kedua, saudara, kemungkinannya adalah karena kita tidak sungguh-sungguh percaya obat ini adalah satu-satunya yang bisa tolong dia. Dan di dalam dua kemungkinan ini menunjukkan kita bukan orang yang percaya. Kita adalah orang yang sudah mulai menyimpang dari kebenaran. Karena orang percaya itu punya kasih Kristus yang peduli kepada orang lain. Karena orang yang percaya itu sungguh-sungguh tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saudara, kita mau bersaksi. Kita mau membawa orang teman kita, saudara kita ini untuk boleh berbalik dari kesesatan. Karena kita tahu ada kebinasaan di sana. Kita meneladani Kristus yang dikatakan Yesus melihat orang banyak itu. Seperti ia melihat domba yang tak bergembala. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Punyakah kita hati seperti itu? Dalam kesaksian kisah misionaris, saudaraku, ada seorang bernama Joseph di Afrika, saudaraku. Dia itu dari kampung, lalu ia merantau ke sebuah kota. Pada waktu merantau itulah dia pertama kali mendengar Injil yang sangat memukau dia. Berita Injil tentang Allah yang mau datang ke dalam dunia, bahkan mati di kayu salib bagi manusia berdosa. Saudara, meruntuhkan hatinya.
Dia percaya kepada Yesus. Saudara, sejak hari itu, kerinduan di dalam hatinya adalah untuk pulang ke kampung halamannya. Dia nggak habis pikir mengapa selama ini aku nggak pernah dengar berita yang sebaik ini. Saudara, dia concern dengan saudara-saudara di kampung halamannya. Dia merasa dia juga harus memberitakannya. Itu sebabnya dia menempuh perjalanan panjang menuju kembali kepada kampung halamannya. So, sampai di sana dia berdiri di tengah kampungnya, saudaraku. Dia bersaksi tentang ada Allah yang begitu baik mengasihi kita, yang mau mati di kayu salib menebus manusia berdosa. Waktu dia sedang menyampaikan hal itu, orang-orang kampung itu datang, saudaraku, dengan pentungan, dengan batu, menghajar dia, lalu menyeret dia, dibuangnya ke hutan. Saudara, setelah beberapa waktu, dia terkapar di sana, dia siuman, dan dia memikirkan tentang kenapa ya kok aku dianiaya seperti ini. Mungkin caraku menjelaskan kurang baik. Mungkin aku harus lebih semangat. Mungkin aku harus menambah ilustrasi, menambah cerita. Sudah dia sambil mengobati lukanya, dia berlatih di tengah hutan bagaimana memberitakan berita yang begitu baik itu yang pernah mengubahkan dia. Beberapa waktu kemudian dia balik lagi. Di tengah kampung halamannya itu dia kembali bersaksi tentang Allah yang baik. Yang mengasihi manusia berdosa. Yang mau mati berkorban. Supaya manusia yang berdosa itu punya keselamatan. Saudara, kali ini orang kampung itu datang lebih banyak lagi. Mereka bawa tongkat, mereka bawa senjata masing-masing. Mereka menghajar dia. Luka lebih parah dari sebelumnya. Diseret lagi ke hutan, dibuang di sana. Sekali lagi saudara, setelah siuman, dia kembali berpikir mengevaluasi diri. Mungkin aku kurang gayanya mungkin. Mungkin aku perlu mengangkat tanganku. Mungkin aku perlu lebih lambat di bagian sini. Saudara, dia dengan susah payah kembali berlatih mencoba memberitakan berita itu dengan lebih baik. Beberapa waktu kemudian dia kembali lagi. Dengan jalan yang terseok-seok karena luka yang semakin parah. Dia berdiri di tengah penduduk itu dan mulai kembali mau bersaksi. Begitu melihat dia datang, orang langsung bawa senjata masing-masing. Datang mengerumuni dia. Baru dia mau mengangkat tangan untuk menyampaikan berita itu. Dia nggak kuat dan pingsan di tempat. Setelah beberapa waktu kemudian dia terbangun. Dia kaget waktu dia bangun, dia tidak ada di hutan. Dia sedang ada di sebuah kamar yang begitu indah. Dia berpikir, jangan-jangan inilah surga. Kenapa aku ada di tempat seperti ini? Waktu dia sedang berpikir, masuklah seorang ibu yang berkata kepadanya, oh, kamu akhirnya sadar. Sudah berapa hari kamu pingsan di sini? Dia mengatakan, what happened? Ibu itu berkata, hari itu engkau datang lagi untuk ketiga kalinya. Sebelum engkau menyampaikan berita itu engkau sudah pingsan. Orang-orang itu berkata, mari kita bunuh dia. Orang yang keras kepala ini terus datang ke sini, kita bunuh habisi dia. Waktu orang-orang itu mau maju, tiba-tiba ada seorang ibu yang berkata, hold on, tahan. Kita kenal orang ini. Dia pemuda dari kampung halaman kita. Dia merantau dan dia pulang untuk menyampaikan satu berita yang dia sebut sebagai berita baik. Kita menghajar dia, membuang dia ke hutan, dia terus balik. Sampai 3 kali ini. Ibu itu berkata, why don't we listen to him for a while? Bagaimana kalau kita tunggu? Pasti ada hal yang baik, pasti ada hal yang penting. Kalau enggak, mengapa dia kok terus datang? Bagaimana kalau kita tunggu dia siuman, lalu kita mendengar apa berita itu dengan lebih jelas? Itu sebabnya kami menunggu engkau sadar. Dan kami ingin dengar apa yang membuat engkau begitu gigih ingin menyampaikannya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh adalah orang yang telah menerima kebenaran Injil itu, kita akan terus didorong untuk bersaksi. Kita gak bisa tahan melihat ada begitu banyak orang yang belum berbalik dari kesesatan.
Karena mereka sedang menuju kebinasaan. Saudara, kita akan didorong terus punya kerinduan. Paling enggak berdoa dan mencoba bersaksi. Supaya mereka juga boleh mendengar ada Allah yang begitu baik. Yang sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus kita. Supaya saudara-saudara kita itu, orang-orang yang kita kenal itu boleh berbalik kepada kebenaran. Punyakah kita hati seperti itu, saudara? Mari kita mohonkan hikmat, keberanian dari Tuhan. Supaya kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh bersaksi. Membawa lebih banyak orang boleh datang kepada kebenaran. Saudara, kita memang tidak bisa menyelamatkan orang. Saudara dan saya, itu bukan tanggung jawab kita untuk menyelamatkan orang. Tetapi Tuhan mau kita bersaksi. Dia akan memberkati kesaksian kita. Supaya orang yang berdosa itu boleh kembali kepada kebenaran. Yang kedua, saudara. Yakobus tidak hanya berbicara tentang keselamatan jiwa. Penyimpangan dari kebenaran. Ketika kita menolong orang, menuntun orang itu untuk berbalik kepada kebenaran. Yakobus mengatakan sebenarnya kita sedang menolong dia menutupi banyak dosa. Saudara, apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksudkan Yakobus bukan mentoleransi dosa. Tentu yang dimaksudkan Yakobus bukan kita diajak untuk mengajak orang berbalik, itu adalah untuk mentoleransi, menutupi dosanya, menutup mata kita dan berkata gak apa-apalah, gak ada gading yang tak retak. Memang dia berdosa, tetapi gak usahlah terlalu kita kepo, gak usahlah terlalu kita ngurusin dia. Saudara, tentu saja bukan itu. Karena seorang Kristen yang sudah lahir baru tentu dia tahu bahwa dosa itu sekecil apapun adalah pengkhianatan terhadap darah Kristus yang mahal. Yang sudah tercurah bagi saudara dan saya. Dosa itu kekejian di mata Tuhan. Tentu kita tahu. Tetapi saudara, kasih itu yang di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8, saudaraku. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih, saudara, yang sudah kita alami di dalam Kristus, yang kita nyanyikan, yang kita pujikan itu. Kasih itu akan menutupi banyak dosa. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kasih itu mengampuni. Karena kasih itu memulihkan. Kasih bukan mentoleransi dosa. Pada waktu Yesus disalib, kasih itulah yang membuat dia berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Yesus mentoleransi dosa? No. Dia bahkan mati untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Yesus sendiri berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, saudaraku, yang dibawa ke hadapannya, aku tidak akan melempar batu juga kepadamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kasih itu concern supaya orang itu berhenti berdosa. Kasih itu mengampuni, memulihkan. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Kita perlu peka bahwa ada potensi orang-orang percaya itu kemudian menyimpang dari kebenaran. Kita perlu peka untuk menolong mereka kembali dengan kasih. Permisi tanya saudaraku, bagaimana biasanya respon kita ketika melihat orang yang jatuh dalam dosa? Saya khawatir kalau respon kita seringkali adalah bergosip. Saya khawatir kalau respon kita seringkali adalah menghakimi orang itu. Dengan mata yang penuh dengan penghakiman, saudaraku, kita melihat dia sebagai orang yang telah mengkhianati komunitas kita. Kita menyingkirkan dia, menggosipkan dia. Saudara, seorang yang percaya itu ada kasih di dalamnya. Yang rindu supaya orang itu boleh dipulihkan. Boleh mengalami pengampunan. Jangan lagi dia berbuat dosa. Punyakah kita hati seperti itu, saudara? Saudara, Tuhan ingin supaya dalam komunitas orang percaya itu mempraktekkan kasih itu. Kita bisa jatuh. Kita potensial untuk menyimpang dari kebenaran.
Dan kita rindu dengan kasih itulah kita menutupi dosa. Menghentikan dari berbuat yang lebih parah. Membawa dia kembali untuk mengalami pengampunan dan pemulihan Tuhan. Kita perlu concern supaya dia tidak lagi melakukan dosa itu. Tapi kita tidak bisa melakukannya dengan cara membuang dia. Dia hanya bisa ditolong dengan dinyatakan kasih kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, punyakah kita kasih seperti itu? Malam sebelum ia ditangkap dan kemudian disalibkan, Tuhan Yesus ketika semeja perjamuan dengan para muridnya mengatakan kalimat ini. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, supaya engkau saling mengasihi. Lalu Yesus menambahkan, dunia akan tahu engkau muridku. Dunia akan melihat kesaksian bahwa engkau adalah murid-muridku. Ketika engkau saling mengasihi. Saudara, Tuhan ingin supaya kasih di antara kita itulah yang kita saksikan di tengah dunia. Kasih yang peduli kepada saudara-saudara kita seiman. Kasih yang menolong, membangun, mengingatkan, menegur. Menasehati, membawa dia kembali. Supaya jangan dia terus menyimpang. Menuju kesesatan. Supaya dia boleh berbalik kepada kebenaran. Kasih yang saling menjaga komunitas kita. Kasih yang saling membalut dan memulihkan satu dengan yang lain. Tuhan ingin kasih itu nyata di tengah-tengah komunitas kita. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah tradisi Yahudi, saudara. Dikisahkan ada dua orang bersaudara, Koko sama Titi. Koko sayang sama titinya, Titi sayang sama kokonya, saudara. Si Koko sudah menikah dan punya 5 orang anak. Titinya tidak menikah. Saudara, Koko sayang sama titinya, berpikir, titi saya ini tidak menikah. Kelak dia tua, dia tentu lebih butuh banyak perhatian. Karena itu dia ingin menolong titinya. Saudara, yang memikirkan bagaimana caranya menolong. Kalau ditawari bantuan, titinya selalu menolak, berkata, gak usahlah buat Koko saja, Koko lebih butuh. Itu sebabnya dia berpikir caranya bagaimana. Lalu dia memutuskan. Tiap malam, saudaraku, dia membawa sekarung beras. Dia gotong sendiri, diam-diam karung beras itu. Dari gudang dia bawa ke gudang titinya. Dia membantu tanpa titinya tahu. Karena dia tahu kalau titinya tahu pasti gak mau. Dia lakukan tiap malam, saudara, membawa karung beras dari gudangnya ke gudang adiknya. Saudara, si Titi sayang sama kokonya. Dia berpikir Koko punya 5 orang anak. Tentu dia lebih butuh dari saya. Tapi tiap kali dia mau bantu kakaknya selalu menolak, berkata engkau lebih butuh. Buat kamu saja. Saudara, sehingga adiknya ini berpikir bagaimana caranya menolong kokonya tanpa kokonya itu tahu. Lalu dia memutuskan. Tiap malam dia bawa karung beras, saudara. Dari gudang dia, diam-diam dia bawa ke gudang kokonya. Dia tahu kalau dikasih tahu, kokonya pasti menolak. Itu sebabnya dia diam-diam bawa karung beras tiap malam. Dari gudang dia pindahkan ke gudang kakaknya. Jadi tiap malam, saudara, 2 orang kakak beradik ini. Masing-masing bawa karung beras. Dari gudang masing-masing ke gudang saudaranya tanpa ada yang tahu. Singkat cerita, satu malam, waktu mereka lagi mengangkat karung beras masing-masing, mereka ketemu di tengah jalan. Kaget, surprise. Mereka mulai menceritakan maksud masing-masing. Oh, mereka menangis berpelukan di sana. So, dalam kisah tradisi ini, dikisahkan lalu ada malaikat Tuhan yang sedang terbang di atas mereka. Lalu malaikat itu menyaksikan hal itu lalu mengatakan komentar yang seperti ini. Malaikat itu berkata, "This is God's favorite place," katanya. Ini tempat favorit Tuhan. Karena di tempat itu terpancar kasih. Yang seperti kasih Tuhan itu. Yang mengasihi tanpa pamrih. Yang saling memperhatikan, saling mendukung, saling mensupport. Saudara yang dikasihi Tuhan. Andai kata jikalau umpama. Malam ini malaikat Tuhan juga keliling-keliling sini.
Mungkinkah dia berhenti di gereja ini dan berkomentar, "This church is God's favorite place." Bukan karena gereja itu penuh dengan orang, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak tertarik dengan orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Yesus sering kali melihat orang yang berbondong-bondong itu, Yesus justru menjauh. Karena Yesus tahu banyak motivasi orang yang datang itu. Gereja ini bisa menjadi God's favorite place ketika di dalamnya ada orang-orang yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menasihati dengan kasih. Bukan orang yang cuek, yang datang hanya untuk nyanyi, dengar khotbah, terus merasa sudah Kristen. That's not what God wants. Tuhan ingin di tengah-tengah kita itu ada komunitas yang saling memperhatikan. Juga bukan memperhatikan dengan mata yang menuduh. Seakan-akan kita mengatakan, "I know what you did last summer." Tetapi yang saling mengasihi, yang saling memperhatikan, yang gak mau sampai ada satupun left behind. Kita menjaga, kita mensupport, kita mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Menjadi orang Kristen yang punya hati seperti hati Tuhan. Yang bersaksi di tengah dunia melalui kasih kita. Saling memperhatikan, saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami dipanggil sebagai orang percaya. Kami tahu ya Tuhan ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan. Tetapi ajarlah kami ya Tuhan bukan hanya sekedar untuk berjaga-jaga